Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Di mana pada pagi hari ini kita ketemu lagi karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan dibanguni pada pagi hari ini. Jadi itu bukanlah kekuatan kita, itu bukanlah kebiasaan, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi napas untuk menghirup udara yang segar. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu harus kita mengerti bahwa semuanya itu adalah kuasa Tuhan. Jika Tuhan kita tidak dikehendaki lagi hidup, bisa saja kita pada pagi hari tadi kita tidak dibanguni lagi. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, haleluya Tuhan. Juga Bapa di pada pagi hari ini kami juga Bapa akan melanjutkan renungan pagi kami. Kami percaya Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau mengajari kami, Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami mengerti jalan-jalan seturut dan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap menopang kami, mengulurkan tangan-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Penuhi kami dengan tuntun Roh-Mu Tuhan Yesus, sehingga betul Roh-Mu bekerja, Roh-Mu membimbing, Roh-Mu menyertai, Roh-Mu menuntut sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini kita juga akan membaca sebagian firman Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita itu tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita terima pada saat ini. Karena jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, kita merasa kita ini yang paling sial, yang kita merasa kita ini tidak diperhatikan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap diperhatikan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, mari anakku, kembalilah kepada firman-Ku. Kamu akan binasa jika kamu tidak kembali kepada firman-Ku. Kamu binasa. Situ ada jurang. Anakku, marilah kembali kepada firman-Ku. Tuhan mengatakan demikian Bapak Saudaraku, tapi karena kita keras hati sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak kita. Kita tidak mau menoleh kepada firman kebenaran. Padahal Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di firman Tuhan ini semuanya lengkap. Bagaimana kita seharusnya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita melakukan seturut dengan kehendak kita. Kita hidup dalam dunia ini, kita berjalan seturut dengan kehendak kita, bukan kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, di mana kita diciptakan, dilahirkan ke dunia ini. Tapi kita itu enggak berbalik. Kita itu menganggap kita ini yang mengetahui jalan-jalan hidup kita. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini sama seperti debu, tidak ada kekuatannya. Jadi jika kita tidak bersandar kepada Tuhan, menjalankan seturut dan kehendak-Nya, melakukan firman kebenarannya, kita ini tidaklah ada apa-apanya. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita tahu kita ini adalah ciptaan-Nya. Jadi jika kita ciptaannya, kita harus pasrah, harus kita mengikuti aturan-aturan bagaimana seturut dan kehendak-Nya. Jadi jangan pernah kita mengatur Tuhan, kitalah yang diatur Tuhan.
Seringkali kita mengatur Tuhan, mengatur Sang Pencipta. Mau kita begini, mau kita ini, sehingga kita lakukan seturut dengan kehendak kita. Jadi sadarlah kita Bapak Saudaraku, kita ini tidak berkuasa. Yang berkuasa itu adalah Tuhan. Suka-suka Tuhan mau kita jadikan apa. Jadi jangan kita pernah mengatur Tuhan, aku tidak mau seperti ini, aku tidak mau seperti ini, aku maunya begini. Jangan kita pernah mengatur Tuhan. Kita harus menerimanya dengan hati legowo. Jadi kita harus menerimanya dengan hati, dengan senang, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi apapun kita diberikannya kepada kita itu bersyukur, karena itu semuanya rencana Tuhan kepada diri kita. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita. Kita baca dari Matius 16 ayat 13 mulai. Di sini kita melihat pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi kita melihat di sini, ketika Yesus sampai tiba di daerah Kaisarea di Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi sini Yesus menanya kepada murid-muridnya supaya mengerti siapakah saya ini, supaya murid-muridnya mengerti siapakah Yesus itu. Jadi di sini ada yang mengatakan, lalu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi Yesus mengatakan, siapakah aku ini? Jadi Yesus bertanya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita mengatakan kita ini Kristen. Artinya itu pengikut Kristus. Sekarang kita tidak tahu kita ini di manakah posisi kita. Kita katakan kita ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Jadi tapi kita tidak mengikuti Kristus, tidak mengikuti Yesus. Nah, jadi ini kan jadi pertanyaan besar. Kita mengatakan saya ini pengikut Kristus, tapi kita tidak mengikuti Kristus. Jika kita mengikuti Kristus, berarti kita mengikuti firman-Nya. Kita membaca firman-Nya dan kita taat dan setia apa yang diajarkannya kepada kita. Tapi Bapak Saudaraku, kita melihat kita lebih taat kepada aturan-aturan manusia ketimbang aturan-aturan Tuhan. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita ini? Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu harus kita pikirkan sekarang. Jangan nanti terserah Tuhan lah, mau kemana aku campakkannya, mau ke laut, mau ke neraka, itu urusan Tuhan. Jangan kita mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku, karena ada firman-Nya. Karena Tuhan tahun 2000 lalu sudah memberi jalan buat kita. Bagaimana sebetulnya kita mendapatkan jalan-jalan kehidupan yang kekal itu. Tuhan sudah memberi contoh, Tuhan sudah memberi perumpamaan, Tuhan sudah memberikan Alkitab untuk kita taati dan setia. Jadi jangan lagi kita membuat alasan dan itu dan sebagainya Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah punya cara, segala cara Dia buat supaya kita itu kembali kepada firman, menempatkan kehidupan yang kekal itu. Karena Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan tidak ingin satupun kita binasa, tapi kita itu semuanya ingin Tuhan kita beroleh hidup yang kekal. Tapi kita ini, apakah kita mau, apakah tidak? Jadi Bapak Saudaraku, jelas ini tadi katanya kepada kita tadi, di mana katanya tadi, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi sini katakannya Petrus menjawab, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus mengatakan kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini bukan karena kegigihan kita, tapi jika kita membuka hati kita, kita rindu akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan bukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimanapun kita gigihnya untuk membaca firman Tuhan ini, jika Tuhan tidak membukakannya, kita tidak akan mengerti. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus merendah hati. Jangan kita menganggap kita itu hebat, jangan kita menganggap itu kita jago. Jadi Tuhan itu mau hati kita ini kita beri sepenuhnya untuk Tuhan dengan merendah hati. Jangan kita mengatakan kita itu sok pintar. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, harus kita itu taat dan setia. Jangan pernah kita mengatur firman Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengatur kita. Jadi seringkali kita karena kegigihan kita, karena kecanggihan kita, karena kehebatan kita, karena kepintaran kita, kita yang mengatur Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, akhirnya nanti kemanakah tujuan akhir hidup kita jika kita mengatur Tuhan? Kenapa kita mengatur Tuhan Bapak Saudaraku? Karena kita punya alasan. Alasan kita itu adalah karena daging. Kita membela kedagingan kita ini karena kita tidak mau ingin binasa, ingin menurut kehendak kita. Padahal Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanapun cara kita, bagaimanapun kehebatan kita, bagaimanapun kegigihan kita untuk membela diri kita ini, tidak akan bisa kita berbuat apa-apa. Jika Tuhan cabut nyawa kita ini, cabut roh kita ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu kita akan mati. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa menahan nyawa kita ini sedetik pun. Jika Tuhan sudah minta, kita tidak bisa melawan, tidak bisa bertahan. Bagaimana caranya pun kita gak bisa kita bertahan. Kita melihat bagaimana dokter, segala dokter pun, dokter bagaimanapun hebatnya, dia tahu vitamin, dia tahu bagaimana caranya untuk sehat, bagaimana caranya untuk vitamin-vitamin untuk biar kuat. Tapi namun tidak ada dokter yang utuh sampai sekarang, semuanya akan berakhir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apalah kita ini? Apalah kita ini Bapak Saudaraku, jika Tuhan menarik napas kita ini, apa yang kita bisa berbuat? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, jangan kita mengatakan aku masih muda kok, aku masih lamanya. Karena firman Tuhan mengatakan 70, 80, kalau kuat 80 tahun. Saya baru sekian tahun, masih lamanya aku masih menikmati dunia ini. Aku masih ingin poya-poya, ingin berpesta pora. Jangan kita mengatakan demikian Bapak Saudaraku, karena Tuhan lihat bagaimana orang muda kaya itu. Kita melihat bersenang-senanglah jiwaku katanya. Sudah hartaku kita sudah banyak, bahkan lumbung tidak muat lagi untuk menampung harta kita. Jadi bersenang-senanglah jiwaku katanya. Tapi Tuhan mengatakan pada malam hari ini juga jiwamu, nyawamu akan cabut. Apa yang kau perbuat itu, kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita pernah mengandalkan kehebatan kita. Kita ini tidak ada kekuatan kita. Jika cabut, bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kata kayanya, bagaimanapun gantengnya, bagaimanapun cantiknya, jika Tuhan cabut, itu tidak akan lagi hebat. Semuanya orang akan menghindari kita. Karena apa? Karena kita sudah busuk. Semua orang akan menjauh. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, harus kita buka hati kita, supaya kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita memperjuangkan daging kita ini Tuhan Yesus, jika kita memperjuangkan daging kita ini Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan ayat 18 tadi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah
Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat dunia ini adalah tempat ujian. Apa kita kerjakan di dunia ini, Saudaraku, itu nanti akan kita dapat upah. Jadi semuanya untuk kita kerjakan untuk Tuhan ini, Bapak Saudaraku, tidak sia-sia. Semuanya kita akan diberi upah. Tuhan tidak mau berutang kepada kita. Tinggal kita, apakah kita mau membuka hati kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dan mau melakukan firman-Nya taat dan setia, itu tinggal kita. Karena semuanya sudah jelas, firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita. Jadi tinggal kita bagaimanakah aksi kita. Apakah kita masih membela daging kita? Apakah masih kita mengikuti aturan-aturan dunia? Apakah kita mengikuti aturan-aturan firman kebenaran? Jadi Bapak Saudaraku, itu tergantung kita masing-masing. Karena Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ke sorga itu tidak bisa boncengan dan tidak bisa membonceng. Jadi kita harus berjuang masing-masing. Jadi jangan kita berpikir, oh pendeta saya begini-begini, oh anak saya begini-begini, oh istri saya begini-begini, oh pemilih saya begini-begini. Jangan kita pernah mengandalkan sekitar kita, tapi kita mengandalkan Tuhan seturut dengan kehendak-Nya, firman-firman kebenaran. Itu jalan kebenaran. Jadi jika kita mengandalkan apa yang kata manusia, tentu itu bukanlah sepenuh sebenar kebenaran. Tapi kebenaran itu adalah, jalan kebenaran itu adalah Alkitab. Sudah diberikan kepada kita, tinggal kita apakah kita mau melakukannya taat dan setia atau tidak. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman supaya kita mendapatkan bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Karena 19 tadi kepada kita, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Karena sini tadi kita melihat dipertanyakan kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat Yesus ini menguji murid-muridnya. Menguji murid-muridnya apakah murid-muridnya ini mengerti dan mengenal siapakah aku ini. Karena Bapak Saudaraku, seringkali kita juga tidak mengerti. Kita mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, tapi tidak kita mengerti siapakah Yesus itu. Bahkan kita menganggap itu Yesus itu adalah anak. Bahkan kita menganggap itu Yesus itu bukanlah Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus itu adalah Tuhan. Karena kita melihat Bapa, Anak, Roh Kudus, toh itu satu. Karena bagaimana? Seperti lampu ini. Lampu ini terang, cahaya, bersinar. Nah, jadi sinar lampu, terang lampu, panas lampu. Jadi lampu ini bisa menimbulkan banyak jenis untuk yang kita perkatakan. Jadi lampu ini bersinar, sinar lampu berarti satu, cahaya lampu satu, terang mata lampu. Jadi ucapan jenis kata bisa banyak, tapi oknumnya satu, adalah lampu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus datang ke dunia ini meninggalkan kealahannya di sorga. Dan juga roh itu adalah Tuhan. Karena roh itu adalah rohnya datang ke dunia ini. Nah, jadi kita tahu bahwa saat ini ketika Yesus naik ke sorga, Dia akan turunkan Roh Kudus untuk menuntun menyertai kita. Jadi kita tidak sendiri, tidak tim piatu, tapi kita itu adalah
ada roh Tuhan menyertai kita. Karena jelas firman Tuhan mengatakan di sini, di mana katakannya di sini katakannya kepada kita, di mana di Matius di Yohanes Yohanes 15 kita melihat di sini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Jadi sini kita melihat bagaimana Bapak Saudaraku, jadi Tuhan itu sudah mengatakan kepada kita, kita itu harus menderita, karena Yesus itu di dunia ini menderita. Jadi kita sudah dipilih dari dunia, jadi kita tidak lagi sama seperti dunia ini. Jadi itu Bapak Saudaraku harus kita mengerti, supaya kita tahu bahwa kita adalah anak-anak sorga walaupun kita masih hidup dalam dunia ini. Karena di sini jelas tadi katakannya kepada kita, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kita mengerti Bapak Saudaraku, karena kita ini bukanlah anak dunia walaupun kita masih hidup dalam dunia. Karena ending kita itu kita mengerti adalah tujuan kita kehidupan yang kekal, kerajaan sorga. Jadi kita itu tidaklah sama seperti dunia ini. Sifat-sifat kita, kelakuan kita, tingkah laku kita tidak sama seperti dunia ini. Jadi kita harus tampil beda. Jadi kita Bapak Saudaraku harus kita tahu diri siapa kita ini, supaya kita jangan merasa merajalela di dunia ini. Karena kita ini adalah numpang sementara, bukan tempat kita di dunia ini, tapi kita numpang untuk menunggu panggilan untuk berangkat ke rumah Bapa sorga. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, harus kita mengerti supaya kita itu jangan dibola-bolakan oleh dunia ini. Jangan kita menganggap serupanya itu apa bedanya. Nah, jadi Bapak Saudaraku semuanya memang kalau kita berbicara tentang dunia, semua baik, semua sama. Itu jika kita berbicara tentang dunia. Tapi jika kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, itu tidak serupa. Karena dunia mengatakan bukan satu jalan ke Roma, tapi banyak. Itu dunia mengatakan. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Jadi kita ini harus kita tahu di mana posisi kita, supaya kita tahu memilah-milih jalan langkah kita, harus apa yang kita lakukan, harus apa yang kita kerjakan selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Jadi jangan kita samakan orang dengan kita, karena kita ini adalah kita. Dan bisa kita samakan dengan tetangga kita, orang itu kok gitu, ke saya apa bedanya dia dengan saya. Jangan kita mengatakan seperti itu, karena semuanya itu tidaklah dengan kekuatan kita. Tapi jika Tuhan memberi talenta, Tuhan memberi kepercayaan kepada kita, kita harus menuruti segala aturan-aturan yang berikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan kita membangkang, jangan kita mengeraskan hati, tapi marilah kita tunduk kepada firman kebenaran, supaya kita itu mendapatkan turut apa yang janjikan Tuhan Yesus kepada kita, kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah gampang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu.
Jadi tidaklah sama seperti apa kata orang, asal percaya saja, asal punya iman saja. Jadi tidaklah sama seperti itu saudaraku. Itu namanya kita membuat firman Tuhan ini, kita membuat instan. Itu karena kita yang mengatur firman, kita mengatur Tuhan. Kita mengatur Tuhan asal percaya saja, asal ke gereja saja. Itu karena kita mengatur Tuhan. Jika kita diatur Tuhan, harus kita melakukan seturut apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Apa yang diajarkan kepada kita, itu kita lakukan, baru Tuhanlah yang mengajar kita. Tapi jika kita mengatur Tuhan, yaitu tadi, asal percaya saja, asal ke gereja saja, asal beriman saja. Jadi Bapak Saudaraku, siapa yang harus kita ikuti ini? Apakah manusia yang kita ikuti adalah manusia? Apakah kita ikuti ini adalah Tuhan? Jadi itu kita yang tahu Bapak Saudaraku. Tuhan juga tidak memaksa kita lebar sempit. Itu Tuhan tidak memaksa kita harus jalan sempit. Mengikut aku begini. Tidak begitu. Kita berikan Tuhan hak bebas. Pilihan kita hak bebas. Tergantung kita kemana kita akan berjalan. Jadi inilah renungan di pada pagi ini Bapak Saudaraku. Marilah kita kembali pada firman Tuhan, firman kebenaran, taat dan setia, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Karena jika kita tambah-tambahi berarti kita mengatur Tuhan. Jika kita kurang-kurangi berarti kita juga mengatur Tuhan. Jika kita melakukan seturut apa yang tertulis berarti kita diatur Tuhan. Tuhan yang mengatur kita. Terima kasih banyak. Semangat terus, jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan. Marilah berusaha kembali kepada Alkitab yang kita percayai sepenuhnya. Jadi taati, setia, lakukan. Kita semua pasti mengerti jalan-jalannya Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Tidak lagi kita membela diri kita sendiri. Terima kasih banyak, semangat terus. Haleluya, amin.